Pernahkah Anda membayangkan harus mendaki lebih dari 700 anak tangga batu yang curam, menembus kabut tebal di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, hanya untuk menemui satu orang? Ini bukan kuil Shaolin di Tiongkok. Ini adalah Gunung Muria di utara Jawa. Di puncak inilah, Raden Umar Said memilih mengasingkan diri dari dunia, menciptakan benteng spiritual yang tak tersentuh intrik istana. Tapi, apa yang membuatnya lari dari keramaian? Terlahir sebagai Raden Umar Said, ia memikul beban nama besar ayahnya, Sunan Kalijaga. Wali paling populer, nyentrik, dan dicintai semua orang. Tumbuh di bawah bayang-bayang sang superstar tentu tidak mudah. Sifatnya bertolak belakang. Jika Kalijaga adalah api yang menyala di tengah pasar, Muria adalah air yang tenang di telaga sunyi. Apakah ia merasa kalah bersinar? Saat Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan dan para wali lain sibuk menjadi penasihat sultan, Raden Umar Said justru mengambil langkah radikal. Ia menolak jabatan, menolak kemewahan, dan memilih hengkang ke arah utara. Ia mencari tempat di mana suara Tuhan tidak tertutup oleh bisingnya ambisi manusia. Pilihan itu jatuh pada puncak Colo, Gunung Muria. Sebuah wilayah terjal yang sulit dijangkau, sarang hewan buas, dan tempat tinggal masyarakat yang masih memeluk animisme kuat. Bagi orang awam, ini adalah bunuh diri. Tapi bagi Muria, ini adalah kanvas kosong untuk melukis peradaban baru. Bagaimana ia bertahan hidup di sana? Filosofi hidupnya dikenal sebagai tapa ngeli, menghanyutkan diri dalam aliran air namun tidak tenggelam. Ia turun gunung untuk berbaur dengan rakyat jelata, mengikuti arus budaya mereka, tapi diam-diam mewarnainya dengan nilai Islam. Ia tidak mengubah sungai, ia hanya menjernihkan airnya. Berbeda dengan Sunan Kudus yang berdakwah pada kaum priai atau bangsawan atau pedagang kaya raya, Sunan Muria memilih kaum wong cilik, petani, peladang, dan nelayan miskin yang sering luput dari perhatian wali lain. Ia menjadi bapak bagi mereka yang tidak punya suara di parlemen Demak. Dakwahnya sangat fungsional. Ia tidak hanya mengajarkan sholat, tapi mengajarkan cara memilih bibit padi, cara membuat irigasi terasering, dan cara merawat hutan agar mata air tidak mati. Islam yang dibawanya adalah Islam yang membumi dan melestarikan alam. Mewarisi darah seni Kalijaga, Muria juga seorang seniman. Ia mengubah tembang Macapat, Sinom, dan Kinanti menjadi media dakwah. Lirik-liriknya berisi nasihat lembut tentang kasih sayang dan kesabaran, dinyanyikan ibu-ibu untuk menidurkan anak, meresap ke alam bawah sadar generasi baru. Ia juga memodifikasi gamelan. Jika gamelan istana megah dan keras, gamelan Muria lebih minimalis dan meditatif. Ia tidak melarang tradisi slametan atau sesajen, tapi mengubah doanya menjadi doa Islam atau kenduri. Strategi ganti baju ini membuat Islam diterima tanpa gejolak darah. Kehidupan sunyinya diuji ketika ia menikahi Dewi Roroyono, putri Sunan Ngerang yang kecantikannya tersohor. Kecantikan ini memancing petaka. Seorang murid yang berkhianat, kapa dan gentiri, terbutakan nafsu dan menculik istri sang wali. Apakah wali yang lembut ini akan diam saja? Inilah sisi lain Sunan Muria. Meski lembut, ia memiliki ketegasan atau karomah yang mengerikan saat marwah keluarganya diinjak. Legenda mencatat bagaimana ia menghadapi para penculik itu bukan dengan kekerasan fisik, namun dengan kekuatan spiritual yang membuat lawan tak berdaya. Kelembutan bukan berarti kelemahan. Dari konflik itu, lahir filosofi pagar mangkok. Pagar rumah terkuat bukanlah tembok batu yang tinggi, namun mangkok atau sedekah yang kau bagikan ke tetangga. Jika tetanggamu kenyang, mereka akan menjagamu. Filosofi keamanan berbasis kesejahteraan ini jauh melampaui zamannya. Ketika Demak bergejolak akibat perang saudara, Sultan Trenggana wafat, perebutan tahta Arya Penangsang, Sunan Muria tetap netral di gunungnya. Ia menjadi Swissnya Jawa, zona damai di mana semua pihak bisa datang meminta nasihat tanpa takut dipenggal. Ia sering turun gunung hanya untuk mendamaikan konflik antar adipati. Kata-katanya didengar karena ia tidak punya kepentingan politik. Ia adalah satu-satunya wali yang bisa memarahi pejabat korup tanpa takut kehilangan jabatan, karena ia memang tidak punya jabatan. Hingga hari ini, di sekitar makamnya terdapat mata air keramat yang konon rasa airnya berbeda-beda. Ini adalah bukti warisan ekologisnya. Sunan Muria melarang penebangan pohon di sekitar sumber air, sebuah aturan fikih lingkungan yang menjaga ekosistem Muria tetap hijau selama 500 tahun.
Beliau juga memperkenalkan tanaman khas seperti buah parijoto dan pakis haji yang bernilai ekonomi tinggi. Ia mengajarkan rakyatnya untuk mandiri secara ekonomi agar tidak tergantung pada bantuan istana. Ekonomi umat yang kuat adalah kunci kemerdekaan akidah. Tetangga terdekatnya adalah Sunan Kudus. Meski jarak fisik dekat, metode mereka bagai bumi dan langit. Muria yang toleran dan merakyat versus Kudus yang puritan dan elitis. Namun, mereka saling menghormati. Perbedaan metode dakwah tidak memutus tali persaudaraan sesama wali. Berkat Muria, Islam menyebar ke Jepara, Tayu, Juwana, hingga Pati. Wilayah pesisir utara yang keras dan kasar berhasil dilembutkan. Ia membuktikan bahwa Islam bisa masuk ke hati preman pelabuhan sekalipun jika dibawakan dengan bahasa mereka. Salah satu peninggalannya adalah gentong atau tempayan air yang dipercaya bisa mengobati penyakit. Ini bukan sihir, tapi sugesti spiritual dan doa yang beliau tanamkan. Bahwa kesembuhan datang dari Allah, tapi air dari gunung yang bersih adalah perantaranya. Seperti ayahnya, Muria juga melakukan uzlah atau menyepi. Namun bedanya, ia menyepi di tengah keramaian rakyat. Tapang rame. Ia bertapa dengan cara membantu orang membangun rumah, memikul air, dan mencangkul. Ibadah sosial adalah level tertinggi kesufiannya. Masjid yang ia bangun di puncak gunung sangat sederhana. Tidak ada kubah emas, hanya atap tajuk kayu tumpang susun seperti rumah warga biasa. Ia ingin rumah Tuhan itu ramah, tidak mengintimidasi orang miskin yang bajunya kotor untuk masuk ke dalamnya. Anaknya, Pangeran Santri atau Sunan Ngudung dan cucunya Sunan Kudus, kelak akan mengambil jalan yang berbeda. Muria mendidik mereka dengan kebebasan berpikir. Ia tidak memaksakan anaknya menjadi pertapa sepertinya. Ini adalah demokrasi pendidikan dalam keluarga wali. Sekitar tahun 1551 Masehi, sang pertapa wafat. Sesuai wasiatnya, ia dimakamkan di tempat ia mengabdi, puncak Gunung Muria. Jenazahnya tidak dibawa turun ke kota, melainkan menyatu dengan tanah gunung yang dicintainya. Hingga hari ini, makam Sunan Muria adalah satu-satunya makam Wali Songo yang paling sulit dijangkau secara fisik. Peziarah harus mendaki ribuan anak tangga atau naik ojek dengan nyali tinggi. Namun, jutaan orang tetap datang. Kesulitan itu justru menjadi tirakat tersendiri. Warisannya bahkan masuk ke piring makan. Pecel pakis colo, makanan khas daerah sana, diyakini sebagai makanan sederhana yang dulu dikonsumsi sang Sunan. Kesederhanaan yang menjadi identitas kuliner sebuah kota hingga ratusan tahun. Sunan Muria adalah anomali. Di saat wali lain menjadi singa di mimbar, ia memilih menjadi kijang di hutan. Ia membuktikan bahwa Islam tidak melulu soal kekuasaan dan hukum, tapi juga soal kedamaian batin dan harmoni dengan alam semesta. Di zaman modern yang bising dan penuh pamer pencapaian ini, ajaran Sunan Muria tentang uzlah atau menyepi dan kesederhanaan menjadi oase yang dirindukan. Kita semua butuh Gunung Muria dalam hati kita masing-masing untuk lari dari stres duniawi. Ia memang tinggal jauh di atas awan, tapi hatinya paling dekat dengan tanah. Ia mengajarkan kita, jangan terbang terlalu tinggi hingga lupa pada rumput yang kau pijak. Jadilah tinggi, tapi tetap membumi. Namun, kedamaian di gunung hanyalah separuh cerita. Di lembah di bawah sana, Kesultanan Demak sedang membutuhkan tangan isti. Hukum syariat harus ditegakkan, bid'ah harus dibasmi, dan perang harus dipimpin. Siapakah sosok yang berani mengambil peran antagonis ini? Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, sang panglima perang Demak sekaligus hakim syariat yang tak kenal kompromi, telah siap dengan keris dan kitab hukumnya. Bagaimana ia mengeksekusi Syekh Siti Jenar dan memimpin jihad melawan Majapahit? Simak di part 8,
Sang Algujo Syariat.